Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Ali Wardana dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kekuatan dan kesehatan serta dimurahkan rahmat dan rizkinya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membahas sedikit tentang dalil dan keutamaan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk para sahabat-sahabatku yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mendengar sejenak penjelasan tentang dalil dan keutamaan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kita hadiahkan ke ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Para sahabatku yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini sedikit saya akan menjelaskan dalil dan keutamaan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana secara umum Maulid adalah waktu kelahiran. Secara istilah diartikan sebagai perayaan sebagai rasa syukur dan kegembiraan atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasanya dilakukan pada bulan Rabiul Awal. Peringatan Maulid adalah upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tentu saya tidak hanya memperingati hari lahir beliau, tapi juga mengingat jasa-jasa beliau yang telah menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia, termasuk kepada kita. Ingat juga pada sifat-sifat yang luhur budi, penyabar, rendah hati, dan lain-lain. Sikap yang tegas menyebarkan dakwah Islam patut kita teladani. Makna peringatan Maulid adalah menyegarkan kembali ingatan kita akan ajaran Nabi, dan kita harus siap untuk melaksanakannya. Para sahabat-sahabatku yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dalam kenyataan tata cara perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda, namun esensi dari peringatan Maulid itu semua yaitu merasa gembira dan bersyukur atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah anugerah Allah kepada kita yang harus disyukuri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Artinya, katakanlah Muhammad, sebab anugerah dan rahmat Allah kepada kalian, maka bergembiralah. Quran surah Yunus ayat 58. Abu Sa'id meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang tafsir ayat ini bahwa yang dimaksud dari karunia Allah di sini adalah ilmu, dan yang dimaksud dari rahmat Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Hafidz As-Suyuti dalam Ad-Dur Al-Mansur juz 4 halaman 364. Penafsiran serupa dapat kita jumpai dalam kitab Ruh Al-Ma'ani juz 10 halaman 141, Tafsir Abi Su'ud juz 4 halaman 156, Tafsir Al-Kabir juz 18 halaman 123. Hal ini bukan berarti kita menafikan penafsiran yang lain seperti tafsiran rahmat sebagai Al-Quran, iman, Islam, atau yang lainnya, karena memang rahmat Allah sangat luas, dan rahmat terbesar bagi kita adalah Nabi Muhammad SAW, sebab beliau adalah rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah SAW bersabda, man azzama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Artinya, siapa yang menghormati hari lahirku,
tentu aku berikan syafaat kepadanya di hari kiamat. Guru mulia Al-Hafiz Al-Musnid Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Al-Alawi Malang, Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqih, mengatakan bahwa hadis tersebut menurut Imam Az-Zahabi adalah sahih sanadnya. Adapun atsar atau perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan perkataan para ulama salafun saleh yang menunjukkan keutamaan-keutamaan peringati Maulid Nabi Muhammad SAW telah diterangkan dengan sangat jelas oleh Al-Imam Shihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Haythami As-Safi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya An-Ni'matul Ra' alal alami fi maulidi sayyidi waladi Adam, dalam bab faslun fi bayani fadli maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. 1. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Man anfaqa dirhaman ala fira'ati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah." Barang siapa membelanjakan 1 dirham uang perak untuk mengadakan pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan menjadi temanku di surga. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Man azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam." Artinya, barang siapa mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan Islam. Ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Man anfaqa dirhaman ala fira'ati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama sahida ghazwata Badarin wa Hunainin." Barang siapa membelanjakan 1 dirham uang perak untuk mengadakan pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan ia ikut serta menyaksikan perang Badar dan Hunain. 4. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, "Man ajama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqira'atihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bighairi hisab." Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia menjadi sebab dilaksanakan pembacaan maulid Nabi, maka tidaklah ia keluar dari dunia melainkan dengan imanan dan akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Yang kelima, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Widittu law kana li mislu jabali Uhudin jahaban fa'anfaqtuhu ala qira'ati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku suka sekiranya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, maka aku akan membelanjakannya untuk maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirruhu berkata, "Man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadarahu faqad faza bil iman." Barang siapa yang menghadiri majelis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membesarkan kedudukannya, maka sesungguhnya ia telah beruntung dengan iman. 7. Al-Imam As-Syafi'i rahimahullahu berkata, "Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amala ihsanan wa sara sababan liqira'atihi ba'asahu Allahu wa yaumal qiyamah ma'as siddiqina was-suhada'i was-salihina wa yakuna fi jannatin na'im." Barang siapa yang menghimpunkan saudaranya sesama Islam untuk mengadakan majelis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyediakan makanan dan tempat serta melakukan kebaikan, dan dia menjadi sebab dibaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat bersama ahli siddiqin, orang-orang yang benar, syuhada dan solehin, serta berada dalam surga-surga naim. Imam Sirri As-Saqati
qaddasallahu sirhu berkata, man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah li'annahuma qasada dzalikal maudi'a illa limahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang pergi ke suatu tempat yang dibacakan di dalamnya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah pergi ke suatu taman dari taman-taman surga, karena tidaklah ia menuju ke tempat-tempat tersebut melainkan karena cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mencintaiku maka ia akan bersamaku di dalam surga. Imam Ma'ruf Al-Qarqi rahimahullahu berkata, man hayya'a ta'aman li ajali qira'ati maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa tabakhkhara wa ta'attara ta'ziman li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam asarahu Allah ta'ala yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyina wa kana fi a'la illihin. Barang siapa yang menyediakan makanan untuk hidangan majelis pembaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan saudaranya, menyalakan lampu, memakai pakaian yang baru, memasang bau yang wangi atau membakar bukhur dan memakai wangi-wangian karena membesarkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan menyembuhkannya pada hari kiamat bersama kumpulan yang pertama di kalangan nabi-nabi, adalah dia berada di surga yang teratas. Para sahabat-sahabatku yang ridhoi Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan singkat dari dalil dan keutamaan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan terutama pada pribadi saya sendiri. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini senantiasa dalam hati kita selalu mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW dan selalu mengingat dan berselawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.